Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sharing bareng dalam rangka kelas keorganisasian. Nah, di sini saya Sania selaku bendahara UKM KPM periode 2020-2021 mau ngasih sedikit pengetahuan dan ilmu tentang kebendaharaan. Ini nanti bakalan berguna untuk teman-teman baik yang ikut kepanitiaan program kerja ataupun teman-teman yang secara individu pengen ngajuin pendanaan dari kampus gitu. Ini nanti bahasannya akan fokus ke proposal sama LPG aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke mekanismenya dulu. Ini adalah mekanisme secara garis besar untuk pengajuan dana. Nah, di kampus kita itu untuk UKM KPM, untuk semua UKM sebenarnya, termasuk BEM juga, itu ada dua macam pendanaan. Nah, yang pertama itu adalah pendanaan rutin dan ada namanya pendanaan non-rutin. Kalau pendanaan rutin itu adalah pendanaan yang dipakai untuk mendanai program kerja. Jadi kayak rapat kerja, catering, kunjungan, SOR, IS. Nah, kayak gitu-gitu nanti pakai dana rutin. Sedangkan dana non-rutin itu adalah dana untuk selain program kerja. Misalnya adalah ketika teman-teman ingin lomba ke luar kota misalnya, nah itu ada biaya akomodasi, biaya makan, biaya teman-teman nginep. Nah itu bisa diajukan di sini, di dana non-rutin ini. Pengajuannya itu bisa secara individu, misalkan lombanya sendiri, atau bisa kelompok juga. Nah, jadi ini nanti bisa diperhatikan gitu ya, dua mekanisme ini, dua pendanaan ini, mekanisme pengajuan itu sama, yaitu dari pembuatan proposal sampai nanti pembuatan LPG. Nah, mekanismenya dari mulai pembuatan proposal, kemudian nanti kita harus konsultasi ke Parozikan, kemudian baru pengajuan ke SIMOKE, pencairan dana di LPKA. Nah, terakhir itu adalah LPG. Sebenarnya ini nanti berhubungan gitu kan sama penjelasan dari bagian sekretaris. Cuman di sini nanti bakalan difokusin ke bagian bendaharanya aja, bagian ke dananya aja gitu. Nah, bakalan dijelasin dikit ya ini nanti terkait mekanismenya. Yang pertama itu dari mulai pembuatan proposal. Di pembuatan proposal itu idealnya H-30 hari itu harus udah dibikin, harus mulai dibikin. Nah, paling lambat itu kalau bisa H-15 hari, idealnya itu harus udah jadi semuanya, dari judul sampai halaman paling terakhir tentang dana itu harus udah jadi proposalnya. Karena apa? Karena nanti ada banyak administrasi lain yang harus diajukan gitu. Misalnya kalau misalkan kita buat event, apalagi itu offline gitu kan, harus ada misal peminjaman tempat, misal peminjaman akun Zoom Premium dari kampus, atau misalkan ini yang paling penting ya, surat dari ICS untuk keperluan protokol kesehatan gitu. Terus selanjutnya ketika proposal udah jadi nih, udah direvisi internal oleh sekretaris umum dan sekretaris 1, nanti kita harus konsultasiin itu ke Parozikan. Kenapa ke Parozikan? Karena Parozikan ini tuh selaku kepala yang membawahi
divisi minat bakat yang membawahi UKM-UKM di kampus gitu. Nah, nanti ketika kegiatan kita itu disetujui dan dananya juga disetujui, barulah kita mengajukan ke SIMOK namanya. Nah, SIMOK ini tuh adalah sistem buat ngajuin pendanaan ke kampus yang nanti diaksesnya itu oleh bendahara aja gitu. Jadi ketika proposalnya udah di ACC ini sama Pak Rozikan, nanti selanjutnya itu proposalnya itu tinggal kalian kirim ke bendahara. Nah, nanti bendahara itu yang bakalan input data-datanya itu ke sistem ini, ke SIMOK ini gitu. Nah, biasanya pengajuannya itu bisa dilakukan sekitar tanggal 8 ini atau di akhir bulan tanggal 24 ini yang disarankan oleh Pak Rozikan sendiri. Nah, lagi-lagi Pak Rozikan karena nanti itu yang ACC dana-dana kita itu adalah Pak Rozikan ini juga gitu. Nah, ini juga berhubungan sama kenapa harus tadi kita bikin proposal itu hamin paling enggak 2 minggu gitu kan. Itu karena nanti kalau misalnya teman-teman itu pendanaannya ternyata butuh gede gitu kan, nah itu nanti nggak mungkin ditalangi dari kas KPM semua gitu. Kalau misalnya pendanaannya masih kecil, oke lah gitu, masih bisa ditalangin sama kas KPM. Nah, sedangkan misalnya event-event yang gede atau misalkan kalian ikut lomba terus butuh dana gede, nah itu jangan sampai pengajuan itu mepet-mepet, karena biasanya untuk bisa di ACC itu paling cepat 1 minggu itu baru di ACC gitu. Nah, setelah kita ngajuin ke SIMOK nih ya kan, nanti kita nunggu tadi ya kan. Terus kalau misalkan udah di ACC sekitar 1-3 minggu waktunya biasanya, itu nanti kita baru bisa ngirim dana ke LPKA. Dan pencairan dananya ini pun nggak bisa langsung 100%. Nanti itu dibagi jadi termin pertama dan termin kedua. Termin pertama itu 70%, baru nanti 30% sisanya itu dikasih ketika kita udah LPJ gitu. Nah, terus ini yang paling urgent ya, LPJ. LPJ itu kita buat setelah acara tentu aja ya kan. Nah, ini ada ketentuannya yang rada ketat, yaitu maksimal banget itu harus 7 hari itu harus benar-benar udah dikasih ke LPKA. Kalau misalkan lebih dari itu, misalkan kita nggak tertib, terlambat atau apa, nah itu nanti bakalan ada sanksi dan bakalan berpengaruh sama UKM lain, karena nanti ini LPJ ini tuh nggak cuman ke Pak Rozikan aja, tapi Pak Rozikan juga harus LPJ-an ke kampus, jadi ada perputaran dana gitu loh. Nah, ketika nanti ada LPJ yang terlambat, nanti berarti aliran dananya itu terhambat, jadi nanti bakalan susah di semua UKM, nanti bakalan semuanya mundur gitu di ACC-nya. Nah, kalau misalnya kasnya organisasi-organisasi itu nggak nyukup, ya udah berarti kan kegiatannya nggak bisa tuh, tertunda, terpaksa ditunda karena belum ada dana. Nah gitu, untuk itu jangan sampai nih LPJ telat gitu. Nah, makanya dari KPM itu untuk meminimalisir keterlambatan, KPM itu memberlakukan kebijakannya itu H+3. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan, H+3 itu harus udah disusun A sampai Z LBJ-nya gitu. Baru nanti kita revisi bareng-bareng sama sekretaris sama bendahara gitu kan. Terus baru deh nanti kita bisa, kalau misalkan udah oke, nanti kita langsung ke LPKA lagi buat mencairkan 30% sisa dananya tadi gitu.
Nah itu ya teman-teman. Oh iya, satu lagi, LPJ itu nanti ketika kita LPJ nih misalkan, dan nanti ada misalkan ada dana sisa atau misalkan ada pajak. Nah, nanti bakalan diserahkan juga ketika kita LPJ ini. Lebih lanjutnya nanti bakalan dijelasin di bawah ini ya. Terus, oke, next. Ini bagian format pengajuan rancangan dana di bagian proposal. Itu di halaman terakhir biasanya estimasi dana ini. Nah, formatnya itu nanti kayak gini. Jadi ada judul, mulai dari judul, pemasukan, pengeluarannya, totalnya, dan ada perhitungan akhirnya kayak gini. Oke, coba tak jelasin satu-satu ya. Nanti ini formatnya bakalan dikasih ketika misalkan kalian butuh untuk pengajuan dana gitu, baik proposal maupun LPJ, nanti bakalan dikasih formatnya. Nah, oke, yang pertama nih, kita harus ada judul tentu saja ya kan. Estimasi dana rapat kerja, ini contohnya rapat kerja ya. Ini tergantung misalkan kalian mau rapat kerja, atau misalkan kemarin misalkan SOR, IS, dan lain-lain. Nah itu tergantung apa kegiatannya gitu, isi nama kegiatan. Nah next, ini juga sama gitu kan, jadi kalian harus mengubahnya cuman ini aja, namanya kegiatan aja. Terus selanjutnya itu pemasukan itu sumbernya bisa ada tiga macam ya kan. Sebenarnya gak cuma 3 sih, cuman biasanya kalau KPM itu 3 aja. Yang pertama itu yang pasti itu biasanya kan dana rutin. Dana rutin ini berarti kan dalam hal ketika kita ini program kerja gitu kan, berarti masuknya dari dana rutin. Nah bisa juga misalnya kita mau ngadain event gede, terus misalnya eventnya itu di luar yang lumayan gede gitu kan, tapi nggak nyampe, nggak segede itu, jadi harus tetap pakai dana rutin, nggak bisa pakai dana non rutin gitu kan. Misalnya kalau tahun lalu itu contohnya RTC tahun lalu dan lalunya itu kan offline kan. Nah, dengan peserta sebanyak itu dan dana rutin yang terbatas, makanya ada pemasukan lain yaitu dari iuran anggota gitu. Nah berarti nanti ditulis aja lagi pemasukan ini adalah dana rutin, terus misalkan berapa gitu kan, terus kedua misalkan iuran anggota berapa gitu, terus di total pemasukan sekian. Nah, terus selanjutnya ada pengeluaran ini nanti dirinciin sesuai sama bidang-bidangnya gitu, misalkan kesekretariatan, misalkan acara, misalkan konsumsi, terus dan lain-lain. Nah itu disesuaikan aja sama kegiatan kalian gitu, dan nggak harus misal nih kita ini deh kegiatannya itu misalkan bendahara ngerangkap konsumsi misalkan, terus ya udah berarti ditulis aja di sini konsumsi gitu, nggak usah pakai si gitu, nggak apa-apa, jadi ditulis aja konsumsi. Terus kesekretariatan, acara misalnya gitu, jadi nggak usah terpatok pada divisinya gitu. Intinya pengeluarannya itu dirinci sesuai jenis-jenisnya aja gitu. Nah itu kayak gini biasa, misal kita butuh ngeprint berapa sekian jilid sekian, misal konsumsi juga berapa. Nah yang perlu digarisbawahi, kalau yang ke sekretariatan atau sekretaris ini itu nggak boleh ada print. Pasti nanti kalau ada print itu nggak akan di ACC gitu, karena kita KPM dan UKM lain itu udah ada print di sekre maksudnya. Nah jadi yang print ini pasti nanti nggak di ACC gitu, mesti nanti
ketika kita ngajuin di SEMUK tadi itu pasti ditolak yang bagian printnya ini gitu. Nah kalau jilid ini masih boleh. Terus next itu konsumsi. Misalkan konsumsi ya udah dihitung aja konsumsi, misalkan makan 25 orang, per orangnya 15.000 di total. Galon juga misalkan berapa, snack kilon juga misalkan berapa, terus di total juga sama. Nah nanti total pengeluarannya itu berapa dari ini dan ini ditambah nanti. Nah terus ada perhitungan akhir, tinggal dimasukin tadi berapa total pemasukannya sama total pengeluarannya, terus selisihnya berarti 0 ya kan gitu. Nah ini di bagian yang estimasi dana di proposal gitu. Sebenarnya gampang, nggak ribet, cuma nanti ketika nge-range dananya ini harus pinter-pinter biar oh ya ini di ACC, oh ya ini enggak, oh ya kira-kira kebutuhannya kayak gini, nyukup nggak ya nanti dananya, dari gitu-gitu yang harus diperhatikan. Oh iya, terus kalau misalkan dananya itu berkaitan dengan dana program kerja itu nanti udah ada di maksudnya udah di range gitu dananya. Misal kemarin dapat kerja nih, oh ya dapat dananya, range dananya itu 600.000. Terus misalkan catering, nah catering kemarin misalkan 500.000. Nah itu kenapa udah di kayak gitu, karena ketika kita raker kemarin, raker itu kan mengesahkan program-program kerja KPM dalam satu periode, dan itu juga termasuk kita mengesahkan plotting dana gitu biar adil gitu, biar nggak seenaknya nanti. Konsep acaranya berarti nanti harus menyesuaikan dana yang sudah terplotting itu gitu. Nah nanti ini bagi bendahara program kerja nanti harus konsultasi dulu gitu, ketika mau majuin ini harus konsultasi ke bendahara umum. Oh ya kalau segini nih gimana gitu. Terus kalau misalkan oh ternyata kebutuhan kita lebih gede, nah nanti coba kita lihat dulu gitu seberapa gedenya, seberapa konsepan acara kalian dan dana yang dibutuhkan itu kurangnya emang seberapa sih gitu. Nah nanti bisa dicari solusi sama-sama gitu, jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Itu yang perlu diingat-ingat gitu untuk bendahara proper. Terus ini yang proposal ya. Terus lanjut ke format rincian anggaran di LPJM. Nanti formatnya kayak gini, sekilas kayak gini. Ini nanti juga bakalan dikasih. Nah, oke, ini rekapnya ini itu dari awal ya. Unit kerja itu diisi UKM KPM. Nomor SPMU sama MA ini dikosongkan karena nanti diisi sama LPKA sendiri gitu. Terus nama kegiatan, ini kegiatan itu diisi nama kegiatan terserah apa. Terus jumlah SPU itu adalah jumlah dana yang kita ajukan berdasarkan proposal. Yang di proposal tadi misalkan kalau misalkan dalam hal ini tadi yang raker ya berarti 600 gitu. Nah kalau ini contoh nih misalnya 7.700.000 misalkan yang diajukan. Nah terus jumlah SPJ itu berarti nanti dana total yang kita pakai sebenarnya gitu. Setelah kita belanja-belanja, setelah kita selesai acara, nah dana SPJ itu nanti berapa gitu totalnya. Nah ini yang dana totalan yang kita masukin nanti di sini, di totalan sini, pengeluaran sesungguhnya gitu ya. Terus surplus atau defisit itu, kalau surplus berarti nanti misalkan ini, kan ini awalnya SPU-nya 7.700.000, ternyata SPJ-nya cuma segini, berarti kan kita surplus 45.000. Nah, defisit itu ketika berarti yang sesungguhnya pengeluarannya ini lebih gede daripada yang masukannya gitu. Oke, nah selanjutnya ini di tabel ini itu ada nomor, kode rekening, nama rekening, sama jumlah. Kode rekening itu kode yang dibikin sama LPKA. Nah ini yang beda-beda tiap tahun kadang. Jadi nanti harus
tiap periode nanti bisa diperhatikan masing-masing gitu kan, nanti bakal ada diupdate terus gitu sama bendaharanya. Nah, kalau tahun ini tuh kayak gini kodenya, nanti bakalan ada lampiran di bawah yang bakalan tak tunjukin. Nah, misalnya gini, kode rekening ini itu udah ada namanya, ini itu untuk biaya makan dan minum harian. Nah, yang termasuk biaya makan dan minum harian itu misalnya adalah makan pagi, misalkan 10 hari, makan malam 10 hari ini misalkan acara yang nginep gitu kan. Nah, berarti nanti di dalam nama rekening biaya makan dan minum harian ini tuh di breakdown. Jadi nanti diuraikan di bawahnya apa aja, misal makan, minum, misal. Nah, itu di sini berarti kan. Nah, nanti langsung ke jumlahnya, nggak usah dikali-kaliin lagi gitu, nggak usah. Cuman nanti harus buat juga versi Excel-nya, buat nanti dikirim ke LPK. Jadi nanti dikirimnya itu versi LPJ yang dalam satu PDF gitu, sama nanti rekapan dari bendahara yang di file Excel yang kayak gini nih. Nah, kayak gini, jadi nanti ada perkalian rinciannya gitu, misalkan 25 orang kali 15.000 gitu. Cuman kalau yang di sini itu langsung aja ke jumlahnya gitu. Nah, misal nih di sini contohnya makan berapa, makan pagi berapa, makan malam berapa, nanti jumlah di sini. Terus misalkan ini juga nomor rekening ini itu namanya adalah biaya fotokopi. Nah, yang termasuk ke biaya fotokopi itu misalkan print. Fotokopi itu masuknya ke rekening ini. Nanti kayak yang atasnya juga ditulis berapa jumlahnya dan di sini di total dari ini dan ini gitu. Begitu juga seterusnya biaya alat tulis, insentif, sama biaya penghasilan. Nah, ini yang perlu diperhatikan di bagian insentif sama biaya penghasilan. Kalau yang di bagian insentif ini itu artinya adalah fee buat pembicara, misalkan MC, misalkan, atau misalkan moderator atau apa. Nah, itu kalau misalkan dikasih fee berarti nanti masuk ke rekening ini. Terus itu juga berhubungan sama rekening di bawahnya ini, ke pajak gitu. PPh 21 itu maksudnya pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak gitu. Nah, semua semua biaya yang kita keluarkan untuk membayar jasa itu ada pajaknya. Nah, ketentuan pajaknya itu ini kayak yang udah aku bikin di komenan, besarnya tarif pajak itu 5% untuk penerima pajak non-dosen UMY, terus yang 15% itu untuk dosen UMY. Nah, yang penerima pajak non-dosen UMY ini termasuk misalkan teman-teman itu undang demis, nah itu berarti termasuk kan non-dosen UMY. Terus misalkan undang orang luar, maksudnya pembicara dari luar gitu kan, yang bukan dari dosen UMY, berarti nanti dipotong pajaknya 5%. Nah, kalau dosen UMY itu 15% gitu. Cara ngitungnya gimana? Misalnya gini, ini kan insentif pembicara nih, misalkan di yang sini itu ditulis 680 ya kan, padahal aslinya misalkan teman-teman tadi di proposal itu mengajukan dananya adalah awalnya itu 700.000 untuk fee pembicara, tapi karena itu pembicaranya dari luar dari non-dosen UMY, itu berarti kena pajak 5%. Nah, maka dipotong 20.000, jadinya tinggal 680. Yang ditulis di sini itu fee yang sudah dipotong sama pajak gitu. Nah, ini misalkan MC-nya misalkan dari UMY, berarti nanti dipotongnya 15%, misalnya kayak gitu ya.
Nah, dari potongan 2 ini dijumlah itu nanti masukin ke rekening yang ini, pajak gitu. Nah, setelah itu nanti biasa di total, ini total. Nah, berarti total pengeluarannya adalah sekian. Nah, nanti ini berarti adalah total pengeluaran SPC, LPG sesungguhnya, dan nanti ditulis di sini. Nah, ini berarti kalau kayak gitu oke, jadi misalnya tadi SPC-nya sekian ya kan, terus padahal jumlahnya yang kita ajuin awalnya sekian, berarti kan ada sisa segini. Nah, nanti sisanya ini bakalan dibalikin ke LPKA ketika kita LPG-an. Jadi ketika LPG-an itu penyerahannya itu yang pertama itu LPG-nya, dokumen LPG-nya dalam bentuk hard file, terus nanti ada ini sisa uangnya ini 45.000 sama pajak 135.000 ini gitu. Terus selain itu juga nanti ada bentuk soft file-nya yang dikirim ke email. Soft file-nya nanti ada 2, yaitu LPG sama nanti satu lagi itu yang Excel tadi, yang rekapan dari bendahara yang udah ada rinciannya, perkaliannya gitu tadi yang aku bilang di awal. Nah, itu nanti dikirim soft file-nya gitu. Nah, kalau yang di sini itu yang perlu diperhatiin itu adalah di bagian ini. Jangan sampai, kalau bisa itu diusahakan jangan sampai surplus atau defisit. Jadi harus di sini tuh strip gitu, 0 gitu, harus sama ketika kita mengajukan sama ketika LPG-an. Nah, biasanya itu kita nggak sama gitu kan. Kalau bisa diusahakan itu justru malah sisa kayak gini, cuman sisanya itu dalam artinya adalah oh ya ini emang sisa gitu, cuman nanti ketika LPG-an itu ditulisnya itu kita buat seolah-olah itu pas gitu. Jadi misalkan dalam hal ini 45.000-nya ini misalnya kita masukin ke misalkan biaya di sini nih, misalkan di biaya fotokopi gitu, misalkan kita cantumin lagi misalkan print gitu, printnya berapa lebih besarkan gitu. Nah, fotokopi juga misalkan ditambahin gitu. Terus pokoknya diusahakan ini tuh 0 gitu, sama balance gitu, 0. Oke, nah ini nanti masalahnya adalah gimana gitu kan, kalau misalkan sebenarnya sisa cuman mau kita bikin nggak sisa gitu kan. Nah, nanti itu kita rada ngechip. Jadi nanti kita bikin nota gitu, nota kosong gitu, atau nanti misalkan setiap kalian beli sesuatu itu harus minta nota double gitu kalau bisa. Nah, terus pokoknya nanti ini konsultasi gitu sama bendahara aja. Kalau misalkan oh iya ini sisa gitu, mau kita bikin biar nggak sisa, nanti bisa kita pakai nota kosong gitu namanya. Nah, terus next itu ini formatnya lagi ya, berarti ini sama kayak gini, Yogyakarta, terus tanggal, bulan, tahun LPG-nya gitu. Terus jangan lupa tadi LPG itu harus H+3 itu di internal KPM harus sudah beres gitu kan. Terus nanti maksimal banget itu H+7 ke LPKA-nya gitu. Itu nanti teman-teman bisa lihat lagi di komenan-komenan ini. Kalau misalkan masih bingung, nanti bisa ditanyain lagi gitu. Terus oh iya, tadi kan ini kalau misalkan lebih ya, kalau lebih kita pakai nota kosong. Cuman gimana kalau ternyata itu dananya yang sesungguhnya itu malah lebih gede gitu dari dana yang dikasih. Dan nanti berarti kalau kayak gitu terpaksa kas KPM gitu, pakai kas KPM yang kekurangan dananya itu gitu. Makanya jangan sampai kalau bisa jangan sampai dana yang kita ajukan itu nggak cukup gitu. Kalau bisa ya udah, kalau dapat segitu, kalau emang ngajuinnya segitu dicukup-cukupin, gimana caranya, kecuali kalau itu emang benar-benar mendesak gitu dan terpaksa
harus oh ya ini kelebihan gitu. Oke, next ke nota pengeluaran. Nah, nota pengeluaran ini cuman ada di LPG ya gitu. Nah, ketika tadi itu kalian beli ini, makan lah, minum, print dan lain-lain itu, nanti ada nota pengeluarannya, harus ada, wajib banget ada nota pengeluarannya gitu. Kalau misalkan nota pengeluarannya ini nanti ada macam-macam jenisnya gitu, tergantung dari yang pengeluarannya nih, pokoknya nanti disesuaikan sama ini gitu. Dan penempelannya nota juga itu harus urut sama persis kayak yang ini. Jadi nanti makan ini, print, fotokopi, ballpoint, dan insentif pembicara itu harus urut disesuaikan sama ini gitu. Nah, ini contoh dari nota kemarin LPG-an catering. Contohnya ini misalkan makanan dari Boga. Nah, nanti ditempel kayak gini di tengah. Posisinya itu harus bisa terbaca tanpa kita harus membolak-balikan kertas gitu. Jadi harus lurus gitu di tengah-tengah. Nah, ini misalkan contoh nota dari Boga. Terus ini misalkan kita beli apa ini ya, aqua galon. Terus misalkan yang lain-lain gitu, pokoknya nanti ditempel aja urut gitu kan. Terus nah ini kan tadi ada fee pemateri gitu kan, insentif, moderator dan lain-lain itu, nanti itu pakai kwitansi yang kita buat sendiri, yang kita print sendiri. Nah, dari KPM itu formatnya nanti kayak gini. Jadi nanti setiap ada kegiatan yang membutuhkan fee, nanti kalian harus nge-print dulu ini, formatnya ini. Terus nanti ini itu di print dua rangkap. Jadi nanti yang satu itu setelah diisi nanti dikasih ke yang berkaitan, yang pemateri atau moderator atau dan lain-lain itu. Terus yang satunya nanti untuk LPG-an. Nah, terus kayak gini nih. Jadi nanti ini formatnya diisi nama lembaga, berarti UKM KPM, uang sebesar nanti ditulis dengan huruf guna membayar apa misalkan bla bla bla. Terus ini jumlah yang masih bruto, jumlah kotornya misalkan tadi 700.000 tadi. Nah, itu berarti ditulis di sini. Terus pajaknya karena dari luar, dari non dosen UMY, berarti nanti 5% misalkan. Nah, berarti nanti berapa gitu potongan pajaknya. Nah, netonya itu total bersihnya, bruto dikurangi pajak. Terus tempat dan tanggalnya ini penyerahannya, terus nama penerimanya itu adalah nama pemateri atau moderatornya ini. Nah, terus di sini juga nominal brutonya nanti ditulis pakai angka gitu. Ini kayak gini nih contohnya. Nah, kayak gini contohnya. Terus jangan lupa tanda tangan. Terus jangan lupa juga ini khusus untuk fee kayak gini harus ada wajib itu KTP orang yang menerima ini. Jadi nanti ini bakalan dilampirkan ketika LPG juga gitu. Terus nah ini tadi kan aku bilang ketika jumlahnya ternyata ini nih kita ada sisa sebenarnya gitu, tapi kita mau bikin itu nggak sisa, berarti kita butuh nota kosong. Ini coba nota kosong. Nah, pakai kayak gini itu sebenarnya boleh, asalkan itu kalau jumlahnya nota yang ada kayak gini buat LPG itu maksimal 2 aja gitu. Jadi kalau banyak-banyak juga nggak boleh, nanti ketahuan kalau ini ternyata bohongan gitu kan. Jadi kalau misalkan cuma 1, 2 itu nggak apa-apa. Terus oh ya, nota ini juga bisa nanti, contoh nota kosongnya ini bisa jadi misal teman-teman itu fotokopi di fotokopian, nanti minta, kalau bisa minta gitu kan, minta nota double yang 1 kosong gitu. Jadi nanti bisa dipakai ketika hal-hal kayak gini. Terus next itu, nah ini yang tadi kode rekening. Nah, ini kayak gini, ini tuh dikeluarkan sama LPKA gitu. Tiap tahun anggaran itu kadang bisa beda-beda. Nah, tahun ini tuh ini.
Jadi tadi misalkan apa tadi? Nah, ini misalkan insentif, berarti nanti kodenya ini. Biaya alat tulis misalkan berarti ini. Terus dan lain-lain sampai ke bawah ini nanti bisa kalian lihat sendiri karena ini banyak banget kan. Nah, ini nanti setiap pengeluaran itu pokoknya ada sendiri nama rekeningnya. Kalau misalkan nanti bingung gitu, wah ini masuk apa ya, ini masuk apa ya gitu, nah nanti kita bareng-bareng ngerjainnya gitu. Kita saling sharing aja terus konsultasi gitu. Jadi nanti misalkan teman-teman bingung ini apa, oh ya tanya aja ke aku ini masuknya ke apa gitu. Kalau misalkan nanti ternyata oh ini hal yang baru ternyata aku nggak tahu, nanti bisa aku tanyain langsung ke mbak-mbak LPKA gitu. Nah itu tentang tadi kode rekening. Terus ini juga ada tarif pajaknya gitu kan. Cuman kalau kita itu seringnya adalah pakainya cuman yang fee aja, insentif tadi, materi, moderator dan lain-lain. Jadi kita cuman pokoknya jangan pusing-pusing dari sini, pokoknya inget-inget aja 5% sama 15% gitu. Kalau yang 5% tadi itu untuk non-dosen UMY, kalau yang 15% itu nanti buat yang dosen UMY gitu. Nah oke, selesai sudah. Nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya ada hal-hal lain gitu, cuman kalau misalkan untuk teman-teman itu perlu tahu dua hal ini aja gitu. Jadi untuk LPJN sama untuk proposal itu ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan ketika ada sesinya sendiri nanti setelah ini di kelas keorganisasian gitu. Pokoknya semangat untuk kalian yang jadi panitia program kerja gitu, dan untuk kalian yang pengen lomba dan butuh pendanaan bisa banget untuk mengajukan pendanaan gitu ke ke KPM gitu. Nah oke, gitu aja. Sekian dari saya, Sania selaku bendahara. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga sharing kali ini bisa berguna untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.